Waalaikumsalam. Mbak Riris. Ya, Mbak Riris. Silakan masuk. Itu Mbak Riris. Sini ya, Bu ya. Gimana Mbak Riris? Posisi duduknya sudah nyaman? Sudah sih, Bu. Baik, oke. Gimana nih kabarnya Mbak Riris setelah konseling yang pertama kemarin? Keadaan saya ya, Bu ya. Keadaan saya alhamdulillah baik. Nah, saya alhamdulillah sehat saat ini. Baik ya Mbak Riris ya berarti ya. Terus sekarang kan Mbak Riris sini udah pertemuan kedua ya Mbak Riris. Pastinya kan Mbak Riris sudah tahu mengenai apa itu konseling dan juga asas-asasnya itu ya. Jadi Mbak Riris sudah paham kan ya? Baik, sekarang kita sepakati kalau konseling pada hari ini waktunya 30 menit. Gimana Mbak Riris? Iya, Bu. Setuju ya Mbak Riris ya? Oke, sekarang Ibu akan menanyakan perkembangan Mbak Riris yang pertemuan awal itu bagaimana sekarang Mbak Riris? Perkembangannya itu kalau menurut saya sih lumayan ya, Bu ya. Lumayan agak terkurang gitu rasa sakit yang saya rasakan. Cuma ya kalau emang si pacar saya kalau kemarin tuh saya langsung bilang gitu, Bu. Soalnya kan saya juga menghindari saya kalau nanti ada yang sakit gitu. Kan soalnya dari kemarin belum sembuh kok malah mau ditambah, saya juga sempat pikir gitu, Bu. Berarti Mbak Riris sudah menerapkan ya apa yang akan Mbak Riris lakukan pada konseling pertama kemarin ya Mbak Riris ya? Oke. Jadi usaha apa saja yang Mbak Riris lakukan itu Mbak Riris? Kalau saya itu ya, saya itu yang anak-anak kan tadi saya sudah bilang ke Ibu bahwa ketika pacar saya sedang anak emosi, saya bilang begitu saja untuk menyelamatkan diri saya, itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa kayak misal pacar saya udah mulai kelihatan emosinya, saya mulai perlahan kayak menatap ke teman saya gitu, agar teman saya itu bisa membantu saya untuk keluar dari situasi tersebut. Oke, baik Mbak Riris. Jadi Mbak Riris tuh jika pacarnya itu ada ciri-ciri mau emosi seperti itu Mbak Riris ya. Jadi Mbak Riris itu selalu menghindari gitu ya Mbak Riris ya, agar Mbak Riris tidak terkena apa itu emosi dari pacarnya Mbak Riris gitu ya Mbak Riris ya. Jadi Mbak Riris sudah menerapkan itu ya. Iya, Bu. Oke. Jika pacarnya Mbak Riris itu emosinya sedang meledak-ledak ya, apakah Mbak Riris itu biasanya melawan juga? Saya sih memang lawan ya, Bu ya. Nah di situ tapi kan namanya tenaga cewek sama cowok kan itu kan sudah beda jauh ya, Bu. Nah pas saya sudah ngomong itu saya sudah bisa oke untuk melawannya, tetapi tenaga saya itu yang nggak kuat kan, soalnya kan orang emosi sama orang yang nggak emosi kan itu beda. Dan di situ saya juga sedang takut, jadi saya kayak sudah lelah tuh, tenaga saya sudah habis. Berarti akhirnya Mbak Riris itu memilih untuk menghindar saja gitu ya, Iya. agar pertengkaran tersebut itu tidak terjadi. Mbak Riris memilih untuk pergi saja gitu ya Mbak Riris ya. Iya, Bu, jadi kan saya ambil amannya aja gitu loh, Bu. Iya, oke. Untuk menghindari agar tidak terjadinya tersebut gitu ya Mbak Riris. Iya, soalnya kan itu juga ada di tubuh saya gitu, Bu. Jadi kan saya juga cari aman gitu. Bagus. Kalau boleh tahu ya Mbak Riris, selain Mbak Riris menghindar dari apa itu pacarnya ketika emosi, hal apa sih biasanya yang Mbak Riris lakukan agar emosi pacarnya Mbak Riris itu tidak meledak-ledak gitu? Jadi ketika saya sedang kayak intens gitu ya, Bu, saya itu menghindari pembicaraan yang tidak benar, seperti misal membahas tentang masa lalu, itu kan sangat menyakitkan gitu ya. Dan namanya pacar itu kan jadi kayak gimana, gak enak, itu saya hindari. Yang
ya Mbak Riris ya. Iya, gitu. Jadi Mbak Riris itu di sini akan memberikan motivasi terkait masalah dari Mbak Riris tersebut ya. Jadi Mbak Riris itu berhak untuk bahagia dalam hubungan seperti itu. Mbak Riris itu harus berkomitmen dengan pacar Mbak Riris agar tidak terjalin apa itu susah berhubungan beda pendapat yang akan mengakibatkan perdebatan gitu, agar pacar Mbak Riris itu tidak emosinya tidak meledak-ledak gitu ya Mbak Riris. Jadi saya sama pacar itu harus saling terbuka gitu ya Bu ya, tidak ada yang saling tutupi, terus membahas hal-hal yang baik untuk kita berdua gitu sama pacar saya gitu ya Bu. Kuncinya harus berkomitmen ya Mbak Riris. Ya, baik Bu, saya akan melakukan. Oke, baik, Ibu sekarang akan mengevaluasi dan konseling pada hari ini ya, pertemuan kedua. Jadi yang awalnya Mbak Riris itu menghindar, solusinya menghindar dari pacarnya Mbak Riris ketika emosi, dan sekarang Mbak Riris sudah tahu, sudah saya Ibu katakan tadi ya motivasinya, dan Mbak Riris itu harus berkomitmen dengan pacarnya Mbak Riris, menjalin hubungan yang baik, yang sehat, agar apa itu, agar hal-hal yang tidak diinginkan tersebut mengenai emosi sang pacarnya Mbak Riris itu tidak terjadi lagi gitu Mbak Riris. Ya, berarti saya harus menghindari hal tersebut ya Bu ya. Iya. Agar pacar saya bisa mengontrol emosi semua dan juga melihat keadaan saya yang sebenarnya lagi emosi gitu ya Bu ya. Iya. Pokok itu Mbak Riris harus ingat, kuncinya itu kalian berdua harus berkomitmen gitu agar tidak terjalin cekcok gitu yang menimbulkan emosi tersebut gitu. Baik, Mbak Riris sekarang harus tetap melakukan hal-hal yang tadi diomongin Mbak Riris itu ya, agar tidak terjadi hal tersebut, itu harus tetap melakukan. Baik, dari evaluasi tadi, apakah ada yang ingin Mbak Riris tanyakan lagi? Enggak Bu, sudah. Baik, sekarang gimana perasaan Mbak Riris setelah berkonseling? Alhamdulillah perasaan saya itu sedikit lega ya Bu ya, karena kan juga sudah berkurang dari konseling yang minggu lalu. Dari sekarang itu saya alhamdulillah sudah serada kurang gitu Bu. Alhamdulillah ya Mbak Riris ya, sudah berkurang. Jadi kalau Mbak Riris besok itu kurang yakin atau gimana lagi, atau ingin mencari solusi lagi, jangan sungkan untuk sini lagi ya Mbak Riris ya, dilanjut pertemuan ketiga gitu ya Mbak Riris ya. Iya Bu.